ada temannya Vina jam 22.18. Dia nerima telepon dari bertelepon-teleponan dengan Vina. Di mana? Oh, saya lagi di sini dengan teman-teman. Kan? Kemudian si orang mendatangi TKP itu 22.30. Berarti 12 menit kan? Iya. 12 menit setelah telepon-teleponan dengan sahabatnya, terjadilah kejadian di flyover itu. Kalau ini dibunuh, sempat nggak 12 menit kejadian TKP di belakang showroom, digotong lagi, dibawa lagi ke SMP 11, dibawa lagi ke jembatan. Nggak masuk akal. Kamu ada di mana? Kan udah aku bilang, aku ada di rumah. Emangnya kenapa? Kamu mau keluar? Enggak. Ayo, lagi nelpon sama saya, keadaannya emang nggak lagi sengsara atau nggak lagi apa-apa, lagi bener-bener seneng banget. Di situ banyak gerombolan lagi ketawa hahaha gitu tuh. Tapi banyak suara motor mobil aja. Terjadi antara jam 10 tapi kurang dari jam 10.30. Jadi bukti percakapan ada. Ya ngapain? Makanya Kapolri katakan pakailah saintifik. Nah, dan saya saking yakin ini tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beli hadiah. Nggak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi di sini. Cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon. Kalau dulu namanya Kota Madia. Tidak usah cari tersangkanya. 10 juta. Saya ulangi lagi. Siapapun. Hakim boleh, jaksa boleh, polisi boleh. Polisi yang sudah pensiun itu boleh. Janganlah masyarakat mengomentari yang macam-macam. Lah ini kelihatan benar. Polisi orde lama yang belum berubah. Baru bangun tidur ini orang. Tidak tahu reformasi, tidak tahu demokrasi. Kapolri aja memerintahkan silakan dikritisi. Itu sahabat Polri. Lah dia nggak boleh udah inkrah. Loh, hukum aja membolehkan sesuatu yang inkrah itu untuk dikritisi secara resmi, yaitu PK. Jadi tujuannya untuk supaya orang lebih yakin bahwa ini kalau diusut pembunuhan tak akan terungkap-ungkap sampai capek. Kenapa tidak terungkap-ungkap? Peristiwanya nggak ada. Mengapa dia katakan pembunuhan? Karena hanya berdasarkan saksi Aep, saksi Dede, saksi Rudiana, sama saksi Melmel ya. Dan dia tidak melihat langsung gitu pembunuhan itu. Keterangan ahli nggak ada yang menyatakan ini perkosaan pembunuhan. Pisem tidak juga. Terus apa lagi? Surat juga nggak. Terus apa lagi? Alat bukti saintifik, sidik jari nggak ada. Terus apa lagi? CCTV nggak ada. Laboratorium menyatakan ini spermanya si A, si B, si C nggak ada. Darah nggak ada. Lah terus apa? Pelakunya nggak ada. Tapi kalau misalnya ini dibuat suatu skenario gitu untuk latihan bersama, ya bagus. Latihan bersama. Ya, ini perlu. Kenapa? Untuk mendapatkan skill dan pengetahuan, ahli-ahli hukum ini harus latihan. Latihan menyelidiki, latihan menyidik, latihan menuntut, kemudian latihan sidang pertama, latihan sidang banding, latihan sidang kasasi, latihan PK. Tapi latihan, tersangkanya ya tersangka latihan juga, jangan dihukum beneran. Nah, kalau sekarang dihukum beneran kan, kasusnya nggak ada kok dihukum beneran. Kalau di dunia militer itu, dunia saya waktu saya di Akabri dulu, jangan sampai nembaknya musuh latihan dan tembaknya beneran gitu, nah mati gitu. Saya mengatakan itu Pak putusan pengadilan. Justru putusan pengadilan itulah yang saya persoalkan, itu sesat gitu. Bukan sesat, salah gitu. Nah, kenapa salah? Karena memang nggak ada kasusnya. Kasus yang mana yang diadili? Lah, di TKP nggak ada, korbannya nggak ada, saksi yang melihat nggak ada, adapun saksi yang ada mencabut semua, alat bukti yang lain nggak ada. Jangan diada-adakan. Ya kalau seandainya ini dianggap kasus beneran dan yang terhukum itu beneran, padahal kasusnya tidak ada, ya jelas obstruction of justice. Yang ngadili sesuatu yang tidak ada itu kan ngadili sesuatu yang tidak ada.